Yang di drive kemarin udah bisa di-download? Ya. Di drive belum ya? Ya sudah. Dipindah ke apa mamanya. Sekarang udah ini, udah bisa ngerekam. Merekam bisa. Oh, baik, insyaallah. Merekam bisa. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah wa hafizahullah taala. Udah ini ya. Kemarin tauhid rububiyah udah semua. Halaman 20 sekarang. Ma'rifatun Nabi. Kemarin ma'rifatullah sudah, sekarang ma'rifatun Nabi wa ma'rifatun dinil Islam. Benar. Halaman 20. Iya benar. Baik. Ini tandanya. Adik juga ada tanda. Ya, udah jauh kok itu. Iya 20. Masa sampai 12? Nabi lagi ya. Taib qala al-musannif hafizallahu taala ma'rifatun nabi wa ma'rifatun din Islam bil adillatiha, yaitu mengetahui mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinil Islam bil adillati, ya agama Islam dengan dalil-dalilnya. Taqaddama anna al-mas'alah al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa qad tamma al-haditsu anha bi ikhtisari. Ya, telah dimulai tadi di awal, telah dibahas masalah yang pertama yaitu al-ilm. Ilmu itu apa saja? Yaitu adalah ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itu telah sempurna hadisnya ya. Di atas tadi sudah disebutkan dengan penjelasan yang singkat dan jelas. Dan wa ma'rifatun nabihi. Sekarang ma'rifatun nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu nabi kita? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatuhu, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fardu ala kulli mukallafin, yaitu adalah hukumnya wajib bagi setiap mukallaf, yaitu orang yang terbebani beban dari syariat agama Islam. Yaitu orang yang terkena mukallaf, syaratnya harus dia balik, kemudian dia berakal, tidak gila dan beragama Islam dan ya bukan merdeka ya, nggak merdeka tetap kalau dia terkena kalaf tetap kalaf. Sekarang kalau Zahra Ashraf ya, kalau Zahra belum terkena beban, kalau Syaraf udah balik belum antum? Belum ya, berarti belum terkena beban mukallaf. Jadi antum bukan mukallaf, tapi sudah mulai belajar, masya Allah ini tetap dapat pahala. Sebagaimana pernah ada sahabat radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah masalah haji, sedangkan dia belum terkena beban haji. Alihada hajjun ya Rasulullah, apakah anak ini ada haji? Maka Rasulullah, na'am walaki ajrun, ada haji baginya tapi pahalanya bagimu, yaitu ibunya atau orang tuanya. Meskipun ya anaknya tetap dapat pahala, tapi tidak mengeluarkan kewajibannya dari tetap wajib haji ketika nanti sudah balik. Nah, ini pengertian singkat tentang mukallaf. Taib. Wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatuhu fardun ala kulli muslimin wal wajibu ittiba'uhu wasiru ala manhajihi, yaitu wajib untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah-sunnahnya dan perintahnya, dan menjalani manhajnya, yaitu manhaj para sahabat, karena manhaj Nabi itu adalah manhaj yang dijalani oleh para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid, genggam dengan gigi geraham kalian ya, sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin. Wa ma'rifatu dinil Islam bi adillatiha, nah, kemudian mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Jadi enggak sekedar tahu agama Islam itu apa, tapi tahu dengan dalil-dalilnya. Al-Islamu bi makna al-'am, Islam dengan makna umum itu adalah huwa ta'abudan atau ta'abudulillah ya, menyembah kepada Allah bima syara'a mundu anzalallahu rasula ila an taquma sa'ati kama dzakarallahu fi kitabi anna syara'a sabiqata kulluha atau kullaha islamu lillah. Yaitu adalah ya menyembah Allah dengan apa yang disyariatkan Allah ketika Allah itu menurunkan kepada, ini sebenarnya anzalallahu rusula, mungkin maksudnya mengutus rasulnya ya, bukan anzalallahu rusula. Kalau anzalallahu rusula menurunkan nabi maksudnya gimana? Nah, ini lebih tepatnya mungkin anzalallahul kitaba li rasulihi, mungkin Allah menurunkan kitabnya untuk rasulnya, mungkin begitu. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Atau mengutus rasulnya ila antaku masa, sampai tegaknya hari kiamat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam kitabnya anna syara'i as-sabiqah, syariat-syariat yang telah lalu itu semuanya adalah Islam. Nah, maksudnya Islam di sini adalah at-tauhid. Sebagaimana kemarin telah dibahas di Qawaidul Arba, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Ya, agama sebelumnya itu ya Islam, tauhid, Nabi menyeru kepada at-tauhid. Qala Allahu an Ibrahim alaihi salam, ya sebagaimana Allah pernah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, waj'alna, ya ini fi'il amr, nanya di situ sebagai maf'ul, jadikanlah kami muslimah ini, ya kami berdua, ada ya sama nun berarti musanna, jadikanlah kami berdua, aku dan Ismail,
atau anaknya yang di situ sedang membangun Ka'bah. Laka wa min dzurriyyatina, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami ummatan muslimatan laka, dan umat-umat kami sebagai orang-orang yang berserah diri kepadamu, maksudnya Islam. Karena maksud Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya di atas tauhid dan sunnah. Maka tadi sampai mana ini? Oh ya. Wal Islamu bima'nal khas. Nah, tadi Islam itu disebutkan ada dua makna, makna umum dan sekarang makna khusus. Apa itu makna khusus? Adalah ba'da bu'istun nabi, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhtassu bima bu'isa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah diutusnya Nabi itu, ya Nabi berarti setelah diutusnya Nabi itu mengkhususkan apa yang diutuskan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ma ba'asa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan sabiqah. Karena yang diutuskan kepada Nabi itu menasahkan, menghapuskan seluruh agama sebelumnya. Fasara man ittaba'al musliman wa man khalifahu atau wa man khalafahu laisa bimuslimin. Maka hal itu menjadikan orang yang mengikuti Nabi itu muslim, orang yang tidak mengikuti agama Nabi berarti bukan muslim. Ini ada di syarah usul salasah Syekh Muhammad bin Utsaimin. Oke, diambil dari syarah beliau. Wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam awwalu ma yus'alu anhul abdu fil qabri. Jadi mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam itu hal yang paling pertama nanti hamba itu ditanya di kuburnya. Faman kana ya'rifu hadhil usula bi adillatiha ma'al amali bima taqtadihi hurri bihi an yasbuta 'inda su'alil malakain. Barang siapa yang mengetahui pokok-pokok dasar ini dengan dalil-dalilnya bersama dengan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil itu, maka dia akan hurri. Maksudnya berjalan, maksudnya dia akan bisa menjawab, ya, dia akan ditetapkan hatinya ketika ditanya oleh dua malaikat di kubur. Fataqlidu la yasluhu fi jawabi hadil masaili salasati. Maka kalau hanya ikut-ikutan, orang nggak bisa jawab nanti di kubur. Nah, ini bahaya sekali. Nah, tapi ada penjelasannya. Maksud taklid di sini sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Haris hafizahullah taala adalah ya ikut-ikutan nggak tahu dalilnya. Adapun orang kalau sudah pernah dengar dalilnya terus lupa itu nggak apa-apa, tetap nanti insya Allah bisa. Yang penting pernah dengar dalilnya, paham, diamalkan, insya Allah bisa. Maksudnya taklid di sini orang yang cuman ikut-ikutan, nggak pernah belajar agama, nggak pernah mengenal dalil-dalil agama, ngaku-ngaku Islam tapi ternyata ya musyrik atau yang lainnya. Wallahu ta'ala al-musta'an, wallahul musta'an. Maka la yaslu fi jawabi hadil masaili salasati. Maka orang yang seperti ini nggak akan bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat di kubur nanti. Wasa'i fi talabil ilmi li ma'rifatillahi wa ma'rifati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati dinil Islam min ajalil ibadati. Dan wasa'i maksudnya usaha menuntut ilmu untuk mengetahui Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam itu merupakan ibadah yang paling utama. Wa afdalul qurbat, dan merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Wa qad rafa'a Allahu manzilata ahli ilm wa a'la sya'nihim fid dunya wal akhirah. Dan Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya, dan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi enggak cuma di akhirat, di dunia mereka juga diangkat. Enggak ada seorang alim yang terhinakan. Semua orang alim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberikan petunjuk Allah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i ini rafa'a yarfa'u. Tapi kalau yarfa'i di sini bentuknya dia yarfa'illahu. Ya, karena bentuknya seperti Allah telah mengangkat itu maka dibaca kasrah. Asalnya rafa'a yarfa'u. Gitu. Maka Allah telah mengangkat, ya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian. Tapi di sini bentuknya mudhari, berarti Allah akan mengangkat. Jadi enggak cuma yang telah lalu, yang seterusnya nanti kalau ada orang-orang berilmu dari golongan orang-orang beriman, Allah akan angkat. Ya, na'amanu minkum, orang-orang beriman di antara kalian, derajatnya walladzina utul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu, darajatin. Nah, di sini darajat sebagai hal, nanti dipelajari di pelajaran nahwu. Maksudnya apa yang Allah angkat? Derajatnya, ya, baik derajatnya di dunia maupun di akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surah Al-Mujadalah ayat 11. Qala Ibnu Qayyim pernah berkata, man talabal ilmi liyuhyiya bil islamu wa ahlahu. Ini islamah bukan islamu karena maf'ul.
Barang siapa menuntut ilmu untuk menghidupkan dengan menuntut ilmu itu agama Islam, wa ahlahu, dan orang-orang Islam itu, fa huwa minas siddiqin, maka orang itu termasuk dari golongan siddiqin. Sedangkan siddiqin itu merupakan golongan yang mulia. Wa darajahu ba'da darajatin nabawiyah, dan derajat siddiqin itu derajat setelah nabi. Masya Allah, ini sangat mulia sekali. Jadi kalau mau derajat yang paling mulia, karena kita nggak bisa jadi nabi kan udah tertutup, Nabi Muhammad tok khatimul anbiya, ya kita bisa ya bercita-cita masuk derajat siddiqin ini. Caranya gimana? Dengan menuntut ilmu jadi seorang ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan seorang yang berilmu itu di antara hamba-hamba yang lain itu seperti keutamaan bulan terhadap bintang-bintang yang lain gitu. Fil hadis, di dalam hadis ini tasbih, ada penyamaan. Al-qamaru yadu'ul al-afaq. Ya, qamar itu cahayanya menerangi semuanya ya. Kita lihat kalau malam tuh bulan kan sinar terang tuh, menyinari semuanya. Kemudian wa yatamaddu nuruhu fi aqtaril alim, dan juga ya sinarnya sama-sama menerangi semua alamin ya, maksudnya luas gitu. Cahayanya luas, jelas bisa dilihat. Wa hadhi halul alim, dan demikianlah keadaannya orang yang berilmu. Nah, jadi orang yang berilmu itu diibaratkan Nabi sebagai qamar ya, bulan yang bercahaya menerangi orang-orang sekitarnya. Wa amal kawakibu fanuruhu la yujazu atau la yujawizu nafsuhu au ma qariba minhu. Adapun kalau ya bintang-bintang lain bukan bulan, itu cahayanya cuma menyinari dirinya sendiri dan yang dekat sama dia aja gitu. Wa hadhihi halul 'abid alladhi yudhi'u nuruhu ibadatuhu atau ibadatahu alaihi duna ghairihi. Dan ini ya yang ibarat dari bintang-bintang lain ini ibaratnya sama kayak hamba yang cahayanya itu cuma nerangi dirinya sendiri gitu. Enggak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini seperti yang bintang lain itu. Wa ana jawazu nuru ibadatahu ghairahu fa inna ma yajuzu ghairu ba'idin. Barang siapa yang bisa menerangi cahayanya sendiri kemudian menerangi yang lain, ya maka tentu saja pasti juga bisa menerangi yang jauh. Wadinu qawamuhu wa zinatuhu wa ida'atuhu bi ulamaihi wa ibadihi. Dan agama itu dia tegak dengan perhiasan-perhiasannya, yaitu dengan ulama-ulamanya dan dengan bukan ibadahu, maksudnya dia bukan hamba ulama itu, maksudnya hamba Allah yang lain, kaum muslimin yang lain maksudnya. Fa idza dhahaba yadhhabu fi'il madhi di sini. Ketika dhahaba ulama'uhu, kalau ulama-ulamanya itu pergi enggak ada, wa ubaduhu, dan hamba-hamba Islam itu pergi, ya maka dhahaba din, agamanya itu hilang. Agama Islam bakal enggak ada lagi. Kama ana sama idha'atuha wa zinatuha biqamariha. Sebagaimana langit itu cahayanya penerangnya kalau malam ya dengan bulan, wa kawakibiha, dan dengan bintang-bintang lainnya. Fa idza khusifa qamaruha wa antasarat kawakibuha atahama ta'udu. Ya kalau sudah hilang ya, khusifa di sini cahayanya hilang, atau mungkin bisa artinya ya khusifa. Ini bisa dicek bentar. Khusifa. Ya bertaburan, maksudnya jatuh ya. Khusifa qamaruha, cahayanya jatuh, dan cahaya planet-planet lain itu juga jatuh. Ataha mata'udu, maka ya akan hampir gelap, akhirnya enggak ada yang menerangi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wa khasyafal qamaru. Ini di tafsirnya As-Sa'di artinya khasyafal qamaru. Khasyafa di situ fi'il, maksudnya hilang cahayanya. Ini tafsirnya di Syekh Sa'di, beliau menerangkan khasyafa itu artinya dhahaba nuruhu, cahayanya pergi, gelap, jadi nggak ada yang menerangi. Ini ada perkataan bagus dari ulama, qala Zahri atau Zuhri, ma'ubidallahu bimithlil ilmi. Tidaklah Allah itu disembah kecuali dengan yang semisal dengan ilmu. Ya maksudnya Allah itu tidak disembah kecuali dengan ilmu. Jadi nggak boleh orang itu sembarangan menyembah Allah tanpa ilmu. Karena nanti jatuh ke dalam hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal di sini maksudnya beribadah dengan yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka raddun, tertolak. Karena Allah hanya disembah dengan apa yang disyariatkannya dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada faedah bagus ya.
di kitab Syarah Mandumah itu orang kalau dengar kata Nabi, ulama menjelaskan wajib bersolawat Nabi. Karena ada hadis bakhilun liman apa dzukirtu walam yusolli. Sungguh bakhil orang yang ketika namaku disebut tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi kalau ada orang nyebut Nabi ya solawat sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Ustaz Said itu kalau lagi pelajaran selalu ngingetin, ayo jangan lupa salawat, kalau saya nyebut Nabi salawat dulu, nanti antum bakhil ya. Antum masuk orang bakhil nanti nggak mau jadi bakhil. Ya, jadi waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pernah berkata, ini perkataan yang sangat terkenal, tadarusul ilmi sa'atan khairun min ihya'iha. Menuntut ilmu sesaat itu lebih baik daripada menghidupkan sesaat itu dengan ibadah. Karena apa? Ya orang mana bisa beribadah tanpa ilmu. Ya kalaupun dia beribadah nanti ngawur. Nah, kalau ngawur nggak ada contohnya raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Ya sia-sia, rugi. Ya, nggak ada harganya ibadahnya kalau tidak dibangun di atas ilmu. Maka ini keutamaan ilmu. Qala Ibnu Taimiyah juga berkata ya, husulul ilmi fi qalbi, husul ta'ami fil jismi. Jadi hasil dari makanan ilmu itu sebagaimana hasil dari ilmu itu di hati ya, sebagaimana yang dihasilkan makanan terhadap tubuh kita. Jadi hasil ilmu itu di hati, kalau makanan di badan. Wal jismu yahussu bi ta'ami wasyrabi wa kadzalikal qulubu tahussu bima yanzilu ilaiha minal ulum allati hiya ta'amuha wasyrabuha. Maka badan itu yahussu. Ini yahussu itu terjemah bebasnya kalau di konteks ini bisa ya hidup, maksudnya hidup ya. Badan itu akan terus hidup kalau makan dan minum. Sebagaimana hati itu akan selalu hidup dengan apa yang diturunkan Allah kepada hati itu berupa ilmu, dan ya yang ilmu itu adalah makanan dan minumannya. Jadi makanan minuman hati itu adalah ilmu. Ini aja di Majmu'ul Fatawa, di kitabnya Majmu'ul Fatawa itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Di halaman 41 juz 4. Nah, bisa dicek di kitabnya nanti. Wah, Majmu'ul Fatawa ini panjang banget kitabnya. Tebel. Wa hadza targhibu fi fadlil ilmi, maka ini adalah penting keutamaan dari ilmu. Innama huwa khassun bil ilmi syar'i, dan yang dimaksud ilmu yang tadi kita bicarakan itu adalah khusus hanya ilmu syar'i. Ya, kalau antum mau belajar matematika, nih disebutin oleh Syekh nih. Amal ulumul ukhra ka ilmil sana'at war riyadiyat. Riyadiyat itu matematika, hitung-hitungan, wal hisab, maka fahadzal ulumu mubahatun yubahu ta'allumuha. Maka kalau ilmu-ilmu lain seperti ilmu sana'at, ilmu muamalah, maksudnya muamalah bukan muamalah yang syar'i ya, maksudnya ilmu antum mau jadi pemain basket ya belajar basket, antum mau kerja jadi PNS ya belajar PNS. Nah, itu ya ilmu yang fahadzal ulumu mubahatun, ilmu yang mubah ya, boleh mempelajarinya gitu. Tapi yang dimaksud dari tadi di kitab ini ilmu itu apa? Ilmu syar'i. Waqad yajibu idza taju al-ummatu ilaiha, dan ilmu yang tadi saya sebutkan, ilmu-ilmu dunia tadi itu kalau memang masyarakat umat membutuhkannya jadi wajib untuk dipelajari. Wa man ta'allumuha li naf'il ummati fahuwa ma'jurun, dan barang siapa yang mempelajari ilmu tadi, ilmu dunia tadi yang asalnya mubah enggak ada pahala, tapi kalau dia niatnya untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka dia ma'jurun. Ma'jurun isim maf'ulun, maka dia diberikan pahala. Nah, maka ini kembali ke kaidah yang bagus ya, al-amru bima qasidiha. Ini kaidah di Syarah Mandumah disebutkan oleh ulama. Dalilnya adalah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, kalau niatnya baik untuk memberikan manfaat kaum muslimin, maka ma'jurun, diberikan pahala. Tapi kalau niatnya cuma golek duit, ingin sugih ya nanti enggak diberikan pahala. Ya, musabun alaihi, ya diberikan pahala. Baik. Nah, setelah kita mengetahui Allah, mengetahui Nabi-Nya, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya, perkara yang ketiga wajib diketahui oleh kita adalah apa? Al-amalu bihi. Nah, kalau udah belajar, udah ngerti dalil-dalilnya, maka selanjutnya adalah al-amalu bihi, mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Asalnya itu al-amalu bihi. Halaman 22. Udah ketemu? Baik, jadi al-amalu bihi maksudnya adalah wadzalika bi fi'lil wajibati wa tarki al-muharramati. Dan amal itu maksudnya gimana? Ya dengan mengamalkan yang wajib, yang Allah wajibkan, sholat, ya, zakat, kemudian
puasa, haji kalau mampu. Nah, ini mengamalkan yang wajib, wa tarkil muharramati, dan meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan oleh syariat ini. Wal amalu huwa samaratul ilm, dan amal itu adalah buah dari ilmu. Al ilmu bi ghairi amal huwa tariqatul yahud. Ilmu tanpa amal itu jalannya orang-orang Yahudi. Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu Rasul, tapi nggak mengamalkan, nggak mau ya masuk Islam. Maka ini kalau orang punya ilmu kok nggak diamalkan, ya seperti orang ya Yahudi. Adapun kalau wal amalu bi ghairi ilmin tariqatu an-nasara. Ya, adapun kalau beramal tanpa ilmu nanti kayak orang Nasrani. Ya, mereka beramal sembarangan, ngawur tanpa ilmu, mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Ya, maka seperti itu. Di surah Al-Baqarah ada. Waqad amarona, amara di sini fi'il amr, nanya di situ sebagai maf'ul, ya, dhamir, tapi maf'ul. Dan Allah memerintahkan kita subhanahu wa ta'ala an nas'alahu fi kulli raqatin. Ya, maksudnya Allah selalu memerintahkan kita untuk meminta kepadanya setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Ya, ihdina sirata itu maf'ul, mustaqim itu ya sifat na'at. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, orang-orang yang Engkau berikan jalan yang lurus itu. Nah, ini kita kalau hendaknya pas baca ayat ini tuh benar-benar menghayati. Kita benar-benar butuh petunjuk. Inilah faedah kenapa Allah itu memerintahkan kita baca Al-Fatihah itu sehari berapa kali? 17 kali. Ya, kalau kita nggak ditolong Allah, nggak diberikan jalan, ya sesat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini nanti ada faedah bagus ya. Masalah berdoa ini hendaknya kita semangat dalam berdoa. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih, itu Rasulullah pernah bersabda, man lam yas'illaha yaghdab alaihi. Oh, Masya Allah ya. Barang siapa yang nggak berdoa, nggak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Beda dengan Bani Adam. Kalau Bani Adam diminta marah, tapi kalau Allah nggak diminta, Allah malah ya, maka minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alil. Ya, maka berbanyak berdoa. Bahkan ini anak ambilkan dari perkataan ini Imam Malik. Ada bagus ini di Instagram Abu Nadia ada itu. Kemarin anak post masalah syarat jual beli, antum melihat Ustaz? Udah dia di Instagram. Kan ada postan. Oh ya udah. Oh, Masya Allah, ya udah. Itu anak upload tiap hari, kadang. Tiap hari ya? Ya. Ini ada di masalah, bolehkah berdoa di dalam sholat untuk meminta dunia? Karena anggapan sebagian orang tuh kalau sholat ya wes sholat, nggak usah minta dunia itu. Boleh apa enggak itu kan? Nah, ini ada pembahasannya dari, ya. Mana ini? Kok nggak ada? Maksudnya meminta sebelum salam. Ya, meminta sebelum salam, ya ketika sujud juga boleh, ketika sebelum salam juga boleh, dalam sholat intinya. Mana ini ya? Ah, ini dia, minta dunia dalam sholat. Ini di sini wala ba'sa, ya, Imam Malik rahimahullah pernah berkata wala ba'sa an yad'u ar-rajulu bi jami hawaiji fil maktubah. Tidak masalah bagi seorang itu meminta semua keperluannya di sholat 5 waktunya. Baik itu hawaijud dunyahu wa akhiratuhu, baik itu hawaij ya, kebutuhan-kebutuhan dunianya atau akhiratnya, fil qiyami wal julusi was sujudi, baik dalam ketika berdiri atau ketika duduk atau ketika sujud. Qala wa akhbarani Malik, ya, Imam Malik yang lain, maksudnya Malik yang lain mengabarkan kepadaku an Urwah, dari Urwah bin Zaid bin Zubair, dia berkata, balaghani anhu, dia mengajarkan kepadaku bahwasanya ini la'atullaha fi hawaiji kulliha fi sholati hatta fil milhi. Sesungguhnya aku ini berdoa minta sama Allah semua hajatku di dalam sholatku sampai meminta garam ya. Jadi antum perbanyak minta. Semakin antum banyak minta, Allah akan semakin cinta kepada hambanya. Masya Allah. Bahkan sampai garam aja diminta. Ini kan perkara remeh ya. Mungkin kita nggak usah minta, udah ada di rumah. Tapi minta, tetap minta. Jangan lupa minta. Oke. Dan lanjut kepada pembahasan kitab
Kita lanjutkan dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah ayat 5 sampai 7. Ai alladzina an'amallahu 'alaihim subhanahu bi ni'mati al-ilmi bil haqqi wal 'amali bihi. Yaitu tafsirnya apa? Maksudnya siratal mustaqim itu ya di sini tafsirnya menurut Syekh dijelaskan yaitu adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka berupa ilmu yang benar dan amal dengan ilmu tersebut. Wahiyya tariqatu ahlil iman. Itu adalah jalannya orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Dan barang siapa yang menaati atau ayuti'u, ini di sini man yuti'i, ada man berarti jadi jazm dibaca kasrah karena kaidahnya seperti itu. Barang siapa yang mentaati Allah, lafaz Allah di sini sebagai maf'ul dan rasulnya ataf ikut maf'ul, fa ulaika maka itu adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin dari golongan para nabi wasiddiqin dari golongan siddiqin dan syuhada wassalihin ya wa hasuna ulaika rafiqan. Mereka orang-orang yang diberikan taufik. Nah, maka perhatikan di sini Allah mengurutkan ya tadi an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Nabi dulu, golongan paling mulia para nabi, terus siddiqin, baru habis siddiqin syuhada, baru habis syuhada as-shalihin. Urut seperti itu. Maka siddiqin seperti yang dijelaskan Syekh, golongan tertinggi setelah nabi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ibnu Mas'ud pernah berkata, wah ini bagus ini perkataan Ibnu Mas'ud ya, bisa ditulis di tinta emas tapi tetap di bawah apa? Kitabullah dan Rasul, karena fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perkataan ulama ya tetap di bawah level 2 itu. Jangan dianggap lebih tinggi, wah salah itu. Ya, qala Ibnu Mas'ud berkata, "Laisal ilmu an kasratil hadis, innamal ilmu khasyatullah." Ya khasyatullahi. Ya ilmu itu bukan banyak-banyakan hafalan hadis, tapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ini maksudnya amal. Jadi orang tuh nggak ada gunanya ngapalin banyak, tapi dia nggak takut kepada Allah, malah sibuk ngapalin, sibuk ini, tapi nggak pernah takut kepada Allah. Jadi di sini Ibnu Mas'ud menerangkan, ya innamal ilmu itu yang sejatinya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Maka kalau kita belajar terus kita lebih takut kepada Allah, kemudian lebih ya takut kepada nanti di akhirat gimana nasibnya, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena innamal ilmu khasyatulillah. Ya, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Wal amalu bil ilmi, dan beramal dengan ilmu itu adalah huwa sababun rusukhihi, sebab dia diberikan taufik. Qala Sya'bi atau Syu'bi, ya Imam Syu'bi berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Oh, mantap nih. Kami itu dulu ya menjaga hafalan kami dengan mengamalkannya gitu. Ini cara bagus para salaf nih. Kalau mereka mau menghafal hadis cepat dengan diamalkan. Karena nyatanya seperti itu. Kita setiap hari sholat ya kita hafal cara sholat gimana. Al-Fatihah nggak pernah lupa, ada nggak imam lupa Al-Fatihah? Ya kalau ada ya langsung marah semua makmum. Wah ini imamnya gimana ini Al-Fatihah kok salah? Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Aduh. Dan nanti bingung ya, geger satu masjid. Nah itu dengan beramal ya. Karena memang betul seorang itu kalau hafal hadis diamalkan akan terjaga. Maka ya, caranya seperti ini para ulama salaf mengamalkannya, menghafalnya dengan mengamalkannya. Al-Hasan di sini pernah berkata, inna rajula liyata'allamu atau liyata'allamu al-baba minal ilmi fayamalu bi khairun minad dunya wa ma fiha. Masyaallah. Dia berkata, Imam Hasan rahimahullahu taala, seorang laki-laki itu belajar satu bab dari bab-bab ilmu, kemudian mengamalkannya. Wah, hal ini tuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, masyaallah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga berkata, yahtaful ilmu bil amal. Ilmu itu dihafal dengan dijaga dengan beramal. Fa in ajabahu wa ila irtahala. Ya kalau dia melakukannya, mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjawabnya. Maksudnya akan terjaga. Kalau enggak ya lari, ilmunya nanti lupa. Ya ini maklum sekali. Saya pun juga kadang sama. Kalau enggak pernah diamalkan ya udah lupa. Misal belajar masalah muamalah ini, tapi enggak pernah muamalah kayak gitu, ya udah lupa. Ya. Makanya cara menjaganya adalah beramal, dan salah satu juga mengamalkannya selalu belajar dan mengamalkannya sesuai kemampuan masing-masing ya. Ya contohnya maksudnya udah belajar haji ya, tapi kalau belum mampu ya nggak bisa maksain haji juga gitu kan, karena kewajiban haji itu beriring dengan kemampuan. Kalau belum ada uang ya nggak wajib haji. Kemudian pertanyaannya apakah wajib memampukan diri untuk haji? Jawabannya enggak ya, enggak seperti itu. Karena sebabnya itu bersamaan dengan ketika ada
Ya kemampuan itu. Kalau kemampuannya nggak ada maka nggak ada. Nah, kemudian di sini adalah wal abdu idza lam ya'mal bi ilmihi aw rasu adamul barakati wa nisyani al ilmi liqoulihi ta'ala. Dan hamba itu kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan ya hilang berkahnya, berkah ilmunya hilang nanti dan dia lupa terhadap ilmunya. Sebagaimana Allah berfirman, fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum, dan kami menjadikan hati-hati mereka qasiyah. Yuharrifunal kalima an mawadhihi, mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempatnya. Wa nasu haddon mimma dzukiru bih. Ya, mereka lupa haddon mimma dzukiru bih, atas apa yang kami dzukiru ya. Sebentar, anak cek dulu biar enggak salah. Al-Maidah ayat 13. Antum hafal surat Al-Maidah? Masyaallah. Nama suratnya apa? Masyaallah. Pak amin, mudah-mudahan nanti hafal. Tapi karena mereka melanggar janjinya, naqdihim mitsaqahum, ya misa itu artinya janji, mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ya qasiyah itu batu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, an mawadhihi tempat-tempatnya, dan mereka sengaja ya tazalu wa nasu haddon, ya mereka sengaja melupakan sebagian dari yang telah mereka diperingatkan dukiru tentang hal itu. Dzakara yadkuru dzukira yudkaru. Tapi dukiru di sini bentuknya majhul, tapi karena ada dhamir wawu sama alif mereka jadinya dukiru. Asalnya dukiro. Dzakara yadkuru dzukira yudkaru. Harus hafal majhul. Nah, PR-nya udah dikerjain belum? Wah, alhamdulillah, nanti kita cocokkan. Nanti kita lanjut. Masya Allah, mumtaz kalau dikerjakan. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian wahada nisyanu adzihni wal amali. Ini nisyan yang dzihni dan amal ya. Wa amma idza al amalul insan bi ilmihi fa inna Allaha yaziduhu huda. Kalau manusia itu beramal dengan ilmunya, fa innallaha yaziduhu huda. Kalau orang mengamalkan ilmunya, Allah akan menambah petunjuk baginya. Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda. Barang siapa yang diberikan petunjuk, kami tambahkan petunjuk baginya. Ya, orang-orang yang diberikan petunjuk maksudnya yang berilmu dan beramal. Wa atahum taqwahum, ya, dan kami datangkan kepada mereka, atau aku datangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Idza amala bi ilmihi. Idza amila bi ilmi, ketika kalau mereka itu syaratnya harus mengamalkan ilmunya. Aurasallahu ilma ma lam ya'lam. Maka kalau mereka itu beramal dengan ilmunya, Allah akan memberikannya tambahan ilmu yang sebelumnya dia nggak tahu sama sekali tentang ilmu itu. Maka wa'lam ini fil amr, ketahuilah annal ilma idza wajada li nafsihi daran mukassan wa illa rohala. Ilmu itu kalau ada di hati, di diri seorang itu tempatnya di makas, ya, di hati. Tapi makas di sini anak cek dulu. Di sini kira-kira terjemah bebasnya apa? Makas, ya tinggal berdiam dia. Makas itu wa illa rohila, ya. Jadi maksudnya ilmu itu kalau ada di dalam diri seorang, dia asalnya tetap gitu. Kalau diamalkan, kalau enggak berarti rohala, pergi, ya, safar nanti ilmunya. Nanti safar tanpa izin, pergi minggat. Ya, qala al-Imam Dhahabi, Imam Dhahabi pernah berkata, fa inna ra'aituhu mujaddan fi talabil ilmi wa la hadda lahu fil qurbati. Wa hadhi kaslanun muhayyanun wa laysa huwa bi sadiqi fi husni niyatihi. Ini penting nih, bagus. Ada kecaman bagi kita penuntut ilmu. Ya, maka kalau aku melihatnya orang yang ya sungguh-sungguh, maksudnya mujaddan di sini berbangga-bangga dalam menuntut ilmu, tapi wala hadda lahu fil qurbat, tapi dia malas tidak mengamalkan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini kaslanun muhayyinun. Ini adalah malas yang menghinakan. Walaisa huwa bisadiqi fi husni niyatihi. Dan orang yang seperti ini cuman berbangga-bangga menuntut ilmu tapi enggak beramal. Nah, ini bukan orang yang jujur dalam niat menuntut ilmunya. Oh, gitu. Aduh, jangan ya. Berarti ya kita beramal ya, semangat beramal. Apa yang bisa diamalkan, amalkan. Semisal kita hafal hadis, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap salam dari manusia itu sedekah, ya udah amalkan. Jadi kalau ketemu orang ramah mudah sedekah, ya, ucapkan salam. Wa tumitul adza 'ani tariqi sadaqatun. Mengambil ya ada kotoran, atau ya bukan kotoran, maksudnya yang menghalangi di jalan itu sedekah. Wa inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Setiap tasbih itu sedekah, ya. Apa saja yang kita hafal, amalkan. Maka ini guna untuk menjaga diri dari sifat malas dan muhayyin, ya, hina.
Ya, fa maqsudu asy-syari'atu fi tahsil ilmi huwa al-'amalu bihi, dan yang dimaksudkan, yang diinginkan syariat dari kita menuntut ilmu itu adalah untuk beramal. Walaisa tahsilu ma'lumati fi dhihnil fahasbu atau fahasab. Ya, yang diinginkan syariat itu kita belajar untuk beramal, bukan yang diinginkan syariat itu cuman kita hafal, tahu terus wis, enggak dihafal, enggak diamalkan. Bukan seperti itu yang diinginkan syariat. Baik. Kemudian nimadatu masyraqati fi tatbi'il ilmi bil ilmi. Tatbiq ini an Aisyah qultu, ini perkataan ulama, bisa kita skip dulu. Da'watu ilaihi, masalah ini masih ada beberapa. Ya istirahat dulu enggak apa-apa. Tafadhol istirahat dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari selama ini baca. Tafadhol. Saya itu Ustaz, saya itu setiap mendengar Az-Zahabi itu julukan untuk ulama apa ya? Imam Zahabi. Imam Az-Zahabi. Gimana? Maksudnya Imam Az-Zahabi itu siapa? Imam Zahabi ini ada di biografinya, saya juga lupa siapa beliau. Tapi masyhur, beliau sering disebut dalam kitab-kitab ulama. Itu nama orang. Iya, Al-Imam Zahabi. Al-Imam Zahabi ini banyak kitabnya ya. Nama aslinya Syamsuddin Ad-Dahabi. Oh gitu. Yaitu nama aslinya Abdullah bin Ahmad bin Utsman ibnu Qaymas bin Abdullah Turkumani al-Fariqi ad-Dimashqi. Ya, di Damaskus. Dia seorang muhaddis. Kalau mau lihat kitab-kitabnya ya maka ada. Dia ya penuntut, termasuk orang yang Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'i. Ya, coba anda cek di Maktabah Syamilah itu kitabnya banyak ya. Husain Syamsuddin Dahabi, oke. Dia lahir 273 ini Hijriah sampai wafat di 673 sampai 748 ya. Wah, umurnya panjang ini, Masya Allah. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaymaz Ad-Dahabi, Syamsuddin Abu Abdillah. Dia seorang hafidh ya, alamatul muhaqqaq. Ya seorang ahli fikih. Kalau kitab-kitabnya banyak nih, contohnya adalah ada Mustalahlah ya min Qadir, ini banyak sekali kitabnya. Coba anda cek yang terkenal kira-kira apa ini. Ada Tadkirah, kitab Tadkirah al-Hifadz. Ini anda belum pernah baca, tapi pernah dengar. Mizanul I'tidal, Al-Kashif, Risalatu Tariqatu Hadisi min teman kunta mawalahu fa'li muwalah. Ya banyak, ada beberapa di sini di Maktabah Syamilah kita. Masya Allah. Nah. Ini lebih ke mutiara-mutiara mereka. Ini ada salah satu perkataan Imam Bukhari yang bagus. Qala Imam Bukhari, inilah arju an alqallaha wa la yuhasibni anni aktabtu ahadan. Aku itu suka ketemu Allah ya. Ya Allah itu nanti kalau pas aku ketemu dengannya, dia menemukan aku nggak pernah menghibah seorang pun. Nah ini Masya Allah, semangat mereka dalam mengamalkan ilmu. Ya, dia tahu ilmu menghibah itu dosanya besar, ya dia mengamalkannya. Salah satunya semangat di sini luar biasa, sampai dia itu mengatakan hal ini. Artinya ya dia benar-benar menjaga diri dari ghibah.
Bahkan di risalah lain itu disebutkan Imam Bukhari itu kalau mengkritik perawi hadis cuman sebatas yang dibolehkan dikritik, ya, nggak lebih dari itu. Karena takut ghibah, masya Allah. Ada juga perkataan Imam Ahmad di sini kalau musannif rahimahullah taala, ma katabtu hadisan ila qad alimtu bihi hatta ma rabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajuhum wa a'ta aba thayyibati dinaran fa ataitu al hajama dinaran hina ihtamaja. Maksudnya di sini intinya, tidaklah aku itu menulis sebuah hadis kecuali aku sudah mengamalkannya. Jadi Imam Ahmad tuh kalau menulis hadis apa pasti sudah diamalkan. Ya mungkin kalau sekarang bisa istilahnya bukan nulis ya, ngomong, menjelaskan atau mendakwahkan hadis, ya baiknya seorang ustadz tuh kalau ngomong ya udah mengamalkan dulu ya. Nanti kalau enggak jatuh di firman Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu itu memerintahkan manusia kepada albir, tapi sedangkan kamu lupa terhadap dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, dan kamu dari golongan orang-orang yang membaca kitab. Nah, maka ya hendaknya beramal ya, semangat beramal. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, As-Salisah halaman 24. Qala musannif rahimallahu taala, pembahasan selanjutnya adalah As-Salisah, yang ketiga yang wajib seorang hamba itu tahu adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu apa maksudnya? Mendakwahkan apa yang telah dia ilmui, kemudian apa yang telah dia amalkan, itu maksudnya. Jadi urut, orang itu belajar dulu, terus beramal. Kalau sudah belajar dan beramal, baru berdakwah. Dakwatu ilaihi maksudnya mendakwahkan apa yang telah dia pelajari dan amalkan. Maksudnya adalah dakwatu ilallah, mendakwahkan kepada agama Allah. Wahya min aujabi wajibati, itu merupakan perkara wajib dari yang wajib-wajib. Ya, wa afdalu qurbati, itu juga merupakan bentuk pendekatan kepada Allah yang paling baik. Wali ajli dzalika ja'alahallahu wazifatan khairi al-ibadi minar rusuli. Maka dari itu dakwah itu Allah jadikan sebagai pekerjaan terbaik dari hambanya, dari golongan para rasul, para nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka, wa kallafahum biha, dan orang-orang yang dibebani untuk berdakwah dengan hal itu. Faqamu bidzalika adalah, maka orang-orang yang qamu ya berdakwah itu adalah khairul qiyam, sebaik-baiknya qiyam, sebaik-baiknya kedudukan. Wa bulughu risalati rabbahum atau rabbihim atamu balagh, dan itu merupakan sebaik-baiknya risalah yang disampaikan kepada orang yang akan didakwahi. Nah, Allah berfirman, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallaha wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang yuballighuni risalatillah. Yuballigh di sini kalau di Quran beda ya. Di Quran itu beda kadang pembahasan ini. Ini surat Al-Ahzab 39. Ya, jadi orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, balagha yuballighu, itu menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya, wa yakhshawnahu, mereka orang-orang itu takut kepada Allah, wala yakhshawna ahadan illallah, mereka tidak takut seorang pun kecuali Allah, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah itu sebagai yang membuat perhitungan, hasiba. Maka fala raiba anal abda idza alima wajaba alaihil amalu. Maka tidak raib, itu ada di surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi raibu itu artinya keraguan, sinonim dari kata syak. Maka tidak diragukan bahwasanya hamba itu ketika mengetahui seorang mengilmui suatu ilmu, wajib untuknya beramal dengan ilmu itu. Fa idza alima wa amila, ketika dia itu sudah mengilmui dan mengamalkannya, wajibat alaihi dakwah ilallah. Nah, kalau sudah mengamalkan, sudah belajar, sudah paham, sudah mengamalkan, ya kewajiban selanjutnya mendakwahkan yang dia pelajari kepada Allah. Maksudnya mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim pernah berkata, man alima wa amala, atau man alima wa amila, barang siapa yang mengetahui, ya maksudnya berilmu kemudian sudah beramal, wa 'allama fadzaka yad'a adifan fi malukuti as-samawati. Maka di sini mungkin terjemah bebasnya, barang siapa yang sudah menuntut ilmu kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya, maka yad'a, dia itu adalah seperti orang yang ya paling baik gitu derajatnya istilahnya. As-samawat, setinggi langit gitu. Ini kurang lebih terjemah bebasnya atau terjemah enaknya seperti itu.
Qala Sufyanus Tsauri, ini perkataan ulama lagi, la a'lamu minal ibadati syai'an afdalu min an ya'laman nasul ilma. Aku tidak mengetahui ibadah yang paling baik, yang lebih afdal daripada mengajarkan manusia ilmu tentang agama ini. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik itu. Imam Malik itu pernah diajak seorang ahli ibadah untuk beribadah, tapi dia nggak mau karena ya dia berkata sesungguhnya manusia itu diberikan Allah masing-masing rezekinya, dan aku ridho Allah memberikan aku rezeki berupa aku suka mengajarkan manusia karena ini merupakan bentuk ibadah terbaik juga. Nah, maka Imam Malik ya nggak mau diajar jadi ahli ibadah, dia pengennya mengajar manusia, itu merupakan hal yang paling baik. Kemudian waqala Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Nah, ini Syekh bin Baz rahimahullah pernah berkata, wal ulama alladzina idharu al ilma hum khairatun nas. Idhar di sini menampakkan, tapi maknanya di sini terjemah bebasnya, dan ulama ahlul ilm, orang-orang yang berilmu dalam agama ini adalah orang-orang yang menampakkan ilmu, maksudnya mendakwahkan ilmu, mereka itu adalah khairatun nas, sebaik-baiknya manusia. Wa afdaluhum, mereka itu adalah orang-orang yang paling afdal ala wajhil ardi, yang paling afdal di seluruh muka bumi, Masya Allah. Wa ala ra'sihim a'immatir rusuli alaihi wassalatu wassalam wa hum al-asasu fid da'wati wal ilmi wal fadli. Wa ala ra'sihim, dan di atas kepala mereka mungkin itu adalah mungkin ya mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan itu adalah asas dalam dakwah dan ilmu dan keutamaan mereka. Wa yulihim ahlul ilmi ala tabqat, dan ahlul ilmu itu juga bertingkat-tingkat. Falikul atau fakullu man kana alama billahi wa bi asma'i wa sifatihi wa akmala fil ilmi wa da'wati kana aqrabun nasi min rasul. Barang siapa yang setiap orang yang mengetahui Allah, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan sempurna dalam mengamalkan yang dia ilmui, kemudian dia mendakwahkannya, maka itu merupakan manusia yang paling dekat dengan para rasul, para nabi, min darajatihim, dari derajat mereka, wa munazilihim, ya derajat juga fil jannah, dan juga derajatnya di surga. Waqala Syekh Muhammad bin Utsaimin. Nah, sekarang setelah Syekh bin Baz disebutkan Syekh Utsaimin, muridnya Syekh bin Baz juga, Masya Allah. Syekh bin Baz ini muridnya Syekh Sa'di ya, tapi beliau juga sepertinya pernah menuntut ilmu dari Syekh bin Baz, wallahu a'lam, ini yang ana ingat. Waqala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimallahu taala berkata, wa zakatul ilmi bi umuri min. Beliau menyebutkan zakatnya ilmu itu seperti ini gitu. Maksudnya ada zakatnya ilmu itu. Ya maksudnya bukan zakat yang wajib ya, ini zakat menurut para ulama gitu maksudnya. Karena dari mereka memahami konsekuensi berilmu itu wajib mengamalkannya, maka mereka menyebutkan kaidah ini ada zakatnya itu. Apa? Ya nasul ilm, ya menyebarkan ilmu, kama ya tasaddaqul insanu bi syai'in min malihi, ya. Maka bentuk dari zakat ilmu itu adalah mengajarkannya kepada manusia sebagaimana manusia itu ya tasaddaqu fi'il, ya fi'il biasa madhi mudhari, ya tasaddaqu berarti mudhari. Sebagai manusia itu menyedekahkan sebagian dari malihi, dari hartanya. Fahadal ilmu yatasaddaqu bi syai'in min ilmihi. Maka seorang alim, fahadal alim, maka seorang yang berilmu itu mensedekahkan sebagian dari yang dia ilmui. Dan Ustadz Aris hafizallahu taala pernah menjelaskan, seorang alim itu enggak harus dia tahu semua ilmu agama. Bisa jadi dia itu menguasai sebagian ilmu, nanti ketika ditanya ini dia bisa jawab, tapi dia jawab wallahu alam karena dia mungkin belum menelaah lebih dalam. Meskipun nanti ketika di rumah menelaah bisa, tapi tetap dia jawab wallahu alam, ini terserah dia. Jadi bukan syarat seorang alim itu harus ya ulama menguasai semua, enggak. Tapi ini ya tasaddaqu bi syai'in min ilmihi, itu seorang alim mensedekahkan sebagian dari ilmunya, yaitu mengajarkannya sebagian itu. Wa sadaqatul ilmi abqa dawaman wa aqala kulfati wa mu'annati. Dan sedekah ilmu itu yaitu tetap selamanya, maksudnya lebih baik daripada yang lain, karena ilmu itu akan bermanfaat terus bagi yang didakwahkan. Ya, seorang kita, kalau Syekh bin Baz mengatakan antum mengajarkan orang itu untuk wudu sempurna, ya setiap kali dia wudu antum dapat pahala, karena Rasulullah pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa mengajarkan suatu kebaikan, maka baginya itu pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Nah, ini investasi namanya, investasi ilmu, pahala akhirat. Kemudian summa qala musannif abqa dawama li annahu rubama kalimatun minal alim yatasma'u yantafi'u biha fa'amu minan nas. Ya, sebagaimana umpamanya adalah kalimat yang diucapkan seorang ilmu, kemudian
didengarkan oleh manusia dan manusia itu mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ma zalana ila al-an nantafi'u bi ahadisin Abi Hurairah. No, contohnya kita sampai sekarang kan dengar hadis dari Abu Hurairah. Ya, selamanya itu dari zaman Nabi sampai sekarang berapa tahun tuh? 1000 tahun lebih ya. Bermanfaat. Ya itulah contohnya. Ya, sampai sekarang kan kita kalau lihat hadis ada Abu Hurairah dari Abu Hurairah, ya, itulah contoh dari mengajarkan ilmu ya. Dan gak ada seorang pun di zaman sekarang yang akan selamanya bisa menyamai derajat para sahabat ya, para sahabat kemudian para nabi, karena ya gak bisa, istilahnya mereka udah jauh lebih dulu ya, kita gak akan bisa menandingi mereka. Walam nantafi bidirhim atau bidirohim, ini kurang H kayaknya, bidirhamihim maksudnya kita tidak mengambil manfaat dari uang mereka gitu. Ini kurang mim ya. Bidirhamihim maksudnya. Bukan dirhim. Dirhim ini apa ini? Ya, bidirhamihim maksudnya. Wahidin minal khulafa'i walladzina kanu fi asrihi. Dan kita tidak mengambil manfaat dari ya uang-uang mereka, tapi kita mengambil manfaat dari ilmu-ilmu mereka. Wa da'watu ilallahi la yahadduha makanan wala zamanan. Oh, maksudnya hadda yahad. Nah, ini mana lupa fiilnya. Ya haddu, tapi artinya ini membatasi ya. Hadda yahuddu. Ini fiil penting dicatat, bagus ini, banyak kata had di sini. Hadda yahuddu. Ini asalnya dari fa'ala yufa'ilu ya. Hadda yahuddu. Tapi ini berarti apa? Mu'tal ya. Mu'tal karena enggak ikut wazan. Meskipun ikut wazan tapi bentuknya beda, ini namanya mu'tal, fiil mu'tal. Wa da'watu ilallah, ini dibaca majhul ya. Berarti hadda yahudu, hudda yuhaddu. La yuhadduha makanan wala zamanan. Berdakwah di jalan Allah itu tidak dibatasi tempat dan waktu. Ya, maka Nuh alaihi salam, maka Nabi Nuh alaihi salam itu kana yad'u qaumahu, mendakwahkan kepada kaumnya itu siang dan malam. Nabi Nuh berkata di surat Nuh ya, Allah berfirman qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Udah hafal antum, masyaallah. Insyaallah antum 29 hafal lah. Ya, alhamdulillah, masyaallah. Jadi dia berkata, Nuh, rabbi ini, sesungguhnya aku ini berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Lailan wa nahara di sini sebagai posisinya dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat. Falam yajidhum du'ai illa firara, dan tidaklah dakwahku itu menambah bagi mereka kecuali mereka tambah lari gitu. Nah, kasihan Nabi Nuh ini alaihi salam. Dan bahkan dia itu berdakwah selama hampir 1000 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya, wa Yusuf alaihi salam lam yamna'hu as-sajnu min da'wati ilallah. Ya tidak, ya dia juga tidak ya terhalang untuk berdakwah kepada Allah. Ya sahibi sijni. Nah, sijni ini anak lupa ya tafsirnya, sebentar anak cek dulu di surat Yusuf 39. Ya. Jadi ya sahibi ya maksudnya hai kepada penghuni penjara di sini konteksnya. Kalau sahibi biasa nggak lihat tafsir ya nanti artinya sahabat temanku ya, tapi tafsirnya ini di kisahnya penghuni penjara maksudnya. Manakah yang baik? Arbabun mutafarriqun khairun amillahu al-wahidul qahhar. Manakah sembahan yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Masya Allah, dia itu di penjara masih berdakwah kepada Allah, dan dakwahnya itu apa? Tauhid. Loh, Masya Allah ya. Ini maka kalau kita lihat di cerita-cerita ulama salaf, di kisah-kisah mereka itu, kalau mereka mau mati itu murid-muridnya kan nengok tuh, mereka juga bahas masalah ilmu. Bahkan Syekh Albani itu ketika mau meninggal ada muridnya yang berkata, Syekh ana nggak setuju sama antum begini, alasan saya begini, sampai akhirnya Syekh Albani bilang, ya kami membutuhkan penuntut ilmu seperti antum mempertahankan pendapat antum punya dalilnya, antum tahu seperti itu. Ya bahkan banyak contohnya ulama-ulama yang mau mati masih yang dibahas dalil, hadis, dakwah kepada Allah. Bahkan Nabi itu pas mau meninggal pernah berkata, la taj'alani, maksudnya aukamakol, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai rumah atau masjid ya. La'anallahu, Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Nah, bahkan ketika meninggal tetap berdakwah. Inilah keutamaan fadilah dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu an Isa alaihi salam, dan Allah juga berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa berkata, dan aku itu dijadikan oleh Allah mubarakan, diberkahi dimanapun aku berada.
contohnya ya dia selalu berdakwah kepada Allah. Maka jadilah orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Salah satunya selalu mengajarkan ilmu. Di mana-mana ingat ilmu. Ayo, antum sudah bismillah belum mau makan? Ya, ingatkan ilmu ya. Ya, tapi juga sesuai dengan kadar yang dibenarkan syar'i, jangan berlebihan. Karena fa innal khairal umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Nah, itu juga kembali ke hadis Nabi, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya, maksudnya diam di sini di syarahnya Syekh Utsaimin, kalau sekalipun perkataannya itu bagus, tapi kalau ketika diucapkan nanti menimbulkan mafsadah, ya jangan diucapkan. Ya, ini namanya mengamalkan dari sini gitu. Ya, maka kembali ke ya masing-masing lagi. Yaitu adalah maksudnya dari mubarakan ainama kuntu apa? Ai kasirul khair, banyaknya manfaat dan ato. Ya, ato di sini tongkat sih kalau secara literal artinya. Ya bukan tongkat tapi ato. Ya pemberian. Banyaknya kasirul khairi wal ato. Banyaknya kebaikan yang dibawa Nabi Isa dan pemberiannya. Yaitu apa? Da'i ilallah, mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'luman lil khairi fi ayyi makanin wa ayyi zamanin, ya. Dia itu tahu semua ilmu, maksudnya selalu kembali kepada ilmu dan kebaikan di setiap tempat dan setiap waktu. Kullu min jalisihi aw sahibihi aw istama'a bihi. Ini nalatuhu barakatuhu. Maksudnya setiap kali dia duduk, setiap kali dia ya ketemu orang dekat dengan temannya atau ketika berkumpul gitu, ya tetap datang berkahnya. Maksudnya tetap dia mengajarkan ilmu. Ya, wasa'ada bihi julasahu. Julasa di sini artinya adalah teman duduknya. Ya, wasa'ada bihi, sa'ada di sini terjemah bebasnya bahagia ya, dan teman duduknya itu bahagia dengan orang itu. Kalau gue si ainama halun nafa, sebagaimana ghais, hujan selalu memberikan manfaat kepada yang dimanfaatkan gitu. Ya, mungkin kurang lebih dekatnya seperti itu. Maka fa'alal mar'i, ala di sini kalau di pembahasan kitab ulama, ala itu cenderung artinya wajib ya. Wa fa'alal mar'i, maka wajib bagi seorang itu an yad'ullaha fi baitihi. Wajib mendakwahkan kepada Allah di rumahnya, wa amalihi wa ma'a qaribihi wa jarihi wa ila akhirih. Maksudnya apa? Maksudnya wajib bagi manusia itu untuk mendakwahkan kepada Allah di rumahnya, maksudnya bagi keluarganya, kemudian mengamalkannya, dan juga bersama dengan orang-orang yang qarib, yang dekat dengan dirinya, ya mungkin saudara-saudaranya yang lain ya gitu, wajah rihi, dan tetangga-tetangganya. Ya kalau mungkin ya, kalau sekarang ya mungkin kadang orang itu dikasih ilmu malah marah. Pak ini antum maaf begini, tapi marah, wah wis enggak, ini wis marah-marah malah dadi-dadi nanti. Ya maka kalau seperti ini lebih baik liyasmut, lebih baik diam ya, tunggu waktu yang tepat gitu. Ini ada faedah bagus sih di kitab Mandumah, sebentar Ana coba bacakan. Waduh, Ana nggak bawa kitabnya, tadi ada ini bagus sekali. Di halaman ini sih. Carinya susah. Tapi intinya gini, ada contohnya dari para sahabat itu. Ibnu Umar pernah bertemu orang yang bersin. Intinya gitu. Orang bersin kan kalau habis bersin sunahnya apa? Sunahnya bilang alhamdulillah. Enak, fadhal. Sunahnya bilang alhamdulillah, tapi orang itu bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Enggak ada contohnya dari Nabi. Maka Ibnu Umar mengingkari hal itu karena itu bid'ah. Tapi mengingkarinya dengan cara yang balik. Dia berkata, aku tuh alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin aidan, lakin hada laisa bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Tapi ini bukan perkara yang diajarkan Nabi, yaitu bentuk cara contoh mengajarkan orang tapi dengan cara yang halus. Bisa pakai perkataan-perkataan seperti itu. Ya istirahat bentar sambil nunggu kami sekali. Istirahat bentar. Jam berapa ini? 4.30. Insya Allah sebentar lagi kita lanjut belajar nahwu.
Ya, kemudian fa'alal mar'i qala al-musannif rahimallahu taala, wajib bagi manusia mendakwahkan di rumahnya, wa amalihi, wa ma'aqaribihi, wa jarihi, dan tetangganya dan seterusnya. Qala Abu Darda pernah berkata, ma tasaddaqu 'abdun bi shadaqatin afdalun min mau'idatin yu'dha biha ikhwanan lahu mu'minin. Ya. Fa yatafarraquna wa qad nafa'ahumullahu biha. Ya, maka tidaklah seorang hamba itu bersedekah lebih baik dari mau'idatin yu'dha biha ikhwanan, yang sesuatu yang disedekahkan itu bermanfaat kepada saudaranya yang mukmin. Kemudian saya taqarruna yatafarraqu di sini terpisah, menyebar, kemudian menyebarkannya, waqad nafa'ahumullahu biha, dan Allah telah memberikan dia manfaat yang banyak dari yang diajarkan itu. Min fadhailil da'wati ilallah. Ini ada beberapa faidah dari, ya kita sabar ya, nggak apa-apa, sabar, ada azan. As-sabru ala adafihi. Nanti ada ini di kaidah as-sabru ala adafi, setelah berdakwah, as-sabru ala adafi, bersabar dalam halangan-halangan ketika berdakwah. Ini min fadhailid da'wati ilallah. Faedah merupakan dari keutamaan-keutamaan berdakwah kepada Allah. Yang pertama, ad-du'atu ahsanun nas hadisan. Ya, ad-da'a maksudnya orang yang berdakwah itu merupakan orang yang perkataannya itu paling baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataan yang lebih baik dari orang yang mengajak mendakwahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fussilat ayat 22. Hadhil ayatu al-karimatu, ini hadhil ayatu, kenapa kok enggak hadha ayatu? Karena muannas bentuknya, ada tak marbutah. Jadi hadhihi isim isyarah mengikuti selanjutnya. Hadhil ayatul karimatu fiha, ini adalah ayat yang mulia yang di dalamnya adalah tanawih atau tanwih bid'ati wasana'i alaihim, terhadap orang yang berdakwah. Ya, ada pujian terhadap orang yang berdakwah dan pujian terhadap mereka. Wa annahu li ahadin ahsanu qaulan minhum, dan mereka itu bagi orang-orang lain, bagi mereka adalah orang-orang yang paling baik perkataannya dari mereka. Wa ala ra'sihim ar-rusul. Maksudnya ya, mereka selalu mengikuti Rasul, summa atba'hum ala hasabi maratibihim, dan mengikutinya dengan ya derajat mereka, pada waktu wal ilmu wal fadlu. Ya, maksudnya mengikuti derajatnya, mengikuti setelah Nabi, ya baik dengan dakwah, ilmu, dan keutamaan-keutamaan mereka. Berjenjang-jenjang dari para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, kemudian sholihin. Yang kedua adalah keutamaan dari dakwah adalah idhamu ajri da'iyah. Ya, besarnya pahala orang yang berdakwah. Karena Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis rawahu Muslim nomor 1893. Maka fahadha mimma yashhadu al-hamamu linashri ilmi wa ta'limihi. Maka ini merupakan yashhadu. Ini fi'il lagi, ana lupa. Yashhadu itu mengasah. Oke, yashhadu itu mengasah, hamam. Ya, ini merupakan bentuk mengasah ilmu itu, ya, untuk menolong ilmu dan mengajarkannya. Jadi mengajarkan ilmu itu merupakan bentuk mengasah dan mempelajari ulang dari ilmu itu. Kemudian wali nashri ilmi wa ta'limihi, yaitu dengan bentuk mengajarkannya dan menyebarkan ilmu. Nashri itu menyebarkan. Maka fabadala an yakuna, mungkin di sini badala di sini menggantikan fabadala an yakuna amalika qasiran. Maka maksudnya di sini adalah maka dakwah itu kepada orang lain bisa menggantikan ketika amalmu itu sedikit, ala nafsika, ketika antum itu mungkin lagi futur atau mungkin lagi amalnya sedikit, nggak mampu beramal banyak, maka dakwahmu tadi bisa menjadi pengganti dari ketika antum nggak bisa beramal banyak. Alim tami'atan syakhson, kamu mengajarkan kepada 100 orang sifatil wudu al-kamilah, kamu mengajarkan kepada 100 orang ya, Masya Allah, 100 orang tentang sifat wudu yang benar, sempurna. Maka kemudian juga mengajarkan fadlas sholatil duha, maksudnya mengajarkan juga keutamaan sholat duha, kemudian orang-orang mengamalkan sholat duha itu. Kemudian antum juga mengajarkan fadlat tasbihi syariki kami'atan fil ajri. Oh, maksudnya kamu juga mengajarkan tasbih, maksudnya lafaz-lafaz zikir seperti tasbih, maka syarikoka, kamu berserikat pahalanya dari seorang 100 yang kamu ajarkan itu. Oh, enak, Masya Allah, berserikat gitu, karena mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Masya Allah. Warubama kuntana iman ala firashika au fi nashati ma'ahlika.
Dan bisa jadi antum sedang liburan ya, liburan bersama saudaramu, bersama keluargamu, antum tetap dapat pahala. Masya Allah. Jadi kalau istilah bisnisnya inkompasif, inkompasif itu antum diam aja tetap dapat duit, nah gitu. Kalau di sini pahala, tapi kalau di dunia duit gitu. Insya Allah. Nah, qala Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh bin Bas pernah berkata rahimahullah, ya da'wata kafiron fa aslama yakunu laka mislu ajrihi. Ya, kamu mendakwahkan kepada orang kafir, kemudian orang kafir itu menjadi muslim, maka bagimu pahala yang semisal dengan yang dia itu Islam gitu. Masya Allah, masuk Islam kan pahalanya besar, maka kamu mengajaknya, kamu dapat pahala semisal dari yang dia lakukan. Kemudian dakwata akon lil walidayhi, akon ini maksudnya durhaka. Kamu mendakwahkan kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya, fa'ataka atau fa'ata'aka yakunu laka mislu ajrihi. Kemudian orang itu ata'u taat kepada orang tuanya setelah kamu ajarkan dakwah tadi. Kalau bahayanya durhaka kepada orang tua, dosa-dosanya besarnya ini itu, maka bagimu itu pahala yang semisal bagi orang yang melakukan amalan itu. Masya Allah. Pokoknya karena salafu dulu, para salaf itu ya ya'duna, mendakwahkan dakwatan ilallahi min afdalil qurbati. Ya'du di sini bukan dakwah ya, sebentar. Ya'du itu ya menghitung, ya lebih tepatnya insyaallah menghitung. Jadi ya'uduna da'wata ilallahi min afdalil qurbat. Ya, mereka para ulama salaf itu menilai bahwasanya dakwah kepada Allah itu merupakan sebaik-baiknya bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Ibnu Jauzi pernah berkata, ya antum kalau dengar kata-kata nama ulama kayak gini di kitab banyak, ya enggak usah bingung. Enggak apa-apa, enggak tahu itu enggak apa-apa. Yang penting kita tahu, oh imam ini berkata begini ya. Karena kalau mau kenalan enggak bisa, udah mati, enggak bisa kenalan siapa nama antum. Kecuali antum giat nanti di rumah baca kitab Nubali, syarah Nublah, syarah ulama salaf, ya silahkan biar lebih kenal gitu. Tapi asalnya enggak masalah. Bahkan Ustadz Ratna, Ustadz saya juga enggak harus semuanya tahu juga siapa ini. Yang penting tahu, oh ini namanya imam ini cenderung begini ya. Imam Al-Jauzi pernah berkata, man ahabba an yang qata'a amaluhu, barang siapa yang suka ketika amalnya itu tidak putus ba'da mautihi, setelah dia mati, fal yanshir al-ilma, maka hendaknya dia mengajarkan ilmu. Nah, itu. Wakila Ibnu Mubarak, dan dikatakan kepada Ibnu Mubarak, qala yaqulu qila yuqalu. Ini berarti fi'il apa? Majhul ya. Tapi ini bentuknya apa? Bentuknya bentuknya mu'tal. Kenapa? Karena keluar dari wazan. Enggak ada wazan fa'ala yafulu, qala yaqulu, enggak ada. Ini mu'tal namanya. Wakila ini dikatakan kepada Ibnu Mubarak, lau qila, ketika seandainya dikatakan kepadamu, lam yabqa min umrika illa yaum, seandainya umurmu itu tersisa mungkin sehari saja, ma kunta sanaan, apa yang akan kamu lakukan? Qala kuntu akluma di sini, ini sepertinya u'alimu ya, u'alimun nasa maksudnya. Ini salah harokat kayaknya. Maka dia mengatakan, ya kalau umurku tinggal sisa sehari, maka aku akan mengajarkan manusia. Wah, ini merupakan ya luar biasa. Tapi di perkataan ulama lain ada yang seandainya umurku tinggal sehari, maka aku akan segera menikah, itu juga ada. Nanti daripada ketemu Allah dalam keadaan bujang, wah, kita segera menikah. Nah, Ustadz sudah khalas, sudah Masya Allah sudah menyempurnakan agamanya, alhamdulillah. Semoga Allah tambah nikmatnya, amin. Nah, ini bentar lagi selesai, terus kita belajar nahwu insyaallah taala. Wa fi ta'limil Qur'anil Karimi fadlun 'azimun. Dan dalam seorang itu mengajarkan Al-Qur'an itu terdapat keutamaan yang sangat agung. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis. Ini hadis yang Ustadz pernah katakan itu, man 'allama ayatan min kitabillah azza wajal kana lahu sawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan ya ayat dari kitab-kitab Allah, maksudnya dari Al-Qur'an azza wajal, kana lahu sawabuha, maka baginya itu pahalanya ma tuliyat. Nah, ma tuliyat di sini ana agak lupa ya. Sebentar ana cek dulu. Ini bentuknya majhul. Ma tuliyat. Al-Ma'ani. Tadi rekamannya mati sih. Gak apa-apa, ana rekam, tenang, ana rekam. Nanti ana kirim.
Wali nagari di situ, adik saya. Oh, Masya Allah. Tafadhol, tafadhol. Dia dia bilang Taib, taib. kepala desa bahasa kita. Masya Allah, taib. Jadi kalau di Padang wali nagari. Walinya taib. Ya istirahat bentar nggak apa-apa. Berarti ini masih flu ya? Masih dalam keadaan flu? Iya. Oh, Masya Allah. Tetap berangkat. Masya Kena Allah. kami ke empatnya. Jadi Zahra makannya banyak apa jadi sedikit? Soalnya kurang makan ini, Oh. minumnya banyak. Ya. Oh, ngemil banyak. Ya, yang penting makan. Suka makan bakso ini. Oh, bakso. Oh, sukanya bakso ya. Masya Allah. Tayyib. Ya ada sini. Gak apa-apa jalan-jalan. Aktif seneng. Insya Allah.